Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Salsabila dengan NIM 2112111896, kelas 1C, Prodi S1 Keperawatan, Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, di video ini saya akan melakukan presentasi materi yang berjudul Teori Kebenaran Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu. Dengan dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yaitu Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Definisi ilmu. Abbas Hamami Mintareja dalam diktat yang berjudul Epistemologi mengetengahkan bahwa ilmu atau sains dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scientia, yang diturunkan dari kata skir, yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang mempunyai perwahyuan arti. Ilmu sebagai hasil kegiatan, seperti yang diutarakan oleh John Zeman, bahwa ilmu merupakan satu hasil ciptaan sadar manusia dengan sumber historis yang didokumentasikan secara baik, dengan lingkup dan kandungan yang dapat ditentukan secara pasti, dan dengan orang profesional terpercaya yang mempraktikkan serta menguraikannya. Ilmu bersifat tepat, metodis, akademis, logis, dan praktis. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pengetahuan atau knowledge itu lain dengan ilmu atau sains. Namun dengan demikian, pengetahuan dapat ditingkatkan menjadi ilmu, asalkan memenuhi syarat ilmiah. Sehingga ilmu itu merupakan kumpulan pengetahuan yang memiliki syarat ilmiah, yakni objek, sistematik, metodik, dan berlaku universal. Metode kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan model berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah. Maka kontradiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu akan dan harus memiliki konsistensi yang reliable. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif. Maksudnya betul-betul didukung oleh fakta kenyataan. Dalam proses untuk mencapai kebenaran tersebut, ilmu tidak hanya memakai teori kebenaran korespondensi saja melalui pemikiran empirisnya, tetapi juga menerapkan teori kebenaran koherensi melalui pemikiran rasionalnya. Oleh karena itu, kebenaran ilmu bersifat universal, sejauh ilmu itu dapat dipertahankan kebenarannya. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Menurut Puja Wijana, dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan sebagaimana dikutip oleh Kailan, sistem ilmiah harus memenuhi syarat, yakni harus berobjek, harus bermetode, harus sistematis, dan kebenaran harus bersifat universal. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan, bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola budayanya. Atau dengan kata lain, objek material Pancasila adalah segala unsur, nilai yang secara konkret tercermin pada bangsa Indonesia berupa kepribadian, sifat, karakter, dan pola dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekarang akan dibahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Satu sistem filsafat harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Objek filsafat bersifat menyeluruh, artinya tidak berupa hal khusus tertentu. Sistem filsafat harus bersifat koheren. Metodenya bersifat mendasar atau sampai ke hakikatnya. Dan kadar kebenarannya bersifat spekulatif. Atau dengan kata lain, sistem filsafat itu merupakan satu bagan konsepsional yang bersifat rasional yang mempunyai ciri bersifat menyeluruh, koheren, mendasar, dan spekulatif. Pancasila sebagai sistem filsafat bersifat konsepsional. Menurut Gatsow, konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia.
Selanjutnya, sistem kefilsafatan Pancasila Notonagoro. Pemikiran Notonagoro tentang Pancasila jika dikaji juga merupakan satu sistem kefilsafatan, sehingga dapat disebut sebagai sistem kefilsafatan Pancasila Notonagoro. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang menurut Notonagoro diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Bagian konsepsional dalam sistem filsafat Pancasila juga bersifat rasional, yaitu bahwa antara masing-masing sila dalam Pancasila berhubungan secara logis. Menurut Notonagoro, antara landasan Pancasila sebagai sebabnya dan bangsa Indonesia sebagai akibatnya. Dengan demikian, secara tegas dalam Pancasila tercermin pandangan bangsa Indonesia tentang Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Dengan demikian, Pancasila memuat semua permasalahan manusia secara menyeluruh yang meliputi terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, dan terhadap yang ada di luar dirinya. Di sini, pemikiran Notonagoro juga memenuhi kriteria sebagai sistem filsafat, karena juga bersifat menyeluruh, objeknya mencakup semua hal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran Pancasila. Teori pertama yaitu teori koherensi. Bagi teori kebenaran ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Menurut Notonagoro, Pancasila dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian, tetapi bagian itu tidak saling bertentangan. Semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. Teori yang kedua yaitu korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, berkepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan pedoman hidup bangsa. Teori yang ketiga yaitu teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini memang menunjukkan bahwa sistem filsafat Pancasila berfungsi secara praktis. Pancasila sebagai asas persatuan atau kesatuan di dalam diri. Pancasila juga mengandung persatuan dan kesatuan. Jika di dalam diri Pancasila mengandung tiga teori kebenaran, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatik, maka konsekuensinya menurut Pancasila pernyataan atau proposisi benar jika runtut, konsisten, sesuai dengan kenyataan, dan sekaligus membawa kefaedahan. Kebenaran ilmu berdasar teori kebenaran Pancasila. Kelebihan ilmu diantaranya terletak pada pengetahuan yang tersusun secara logis dan sistematis, serta telah teruji kebenarannya. Melalui beberapa langkah dan metode keilmuan, dari perumusan masalah sampai penemuan teori ilmiah, ilmu berhasil menetapkan kebenaran ilmiah. Pada dasarnya, kebenaran dalam ilmu meliputi dua jenis teori kebenaran, yaitu koherensi dan korespondensi. Penjelajahan ilmu untuk mencapai kebenaran hanya membatasi gejala empiris, tetapi sebenarnya aspek kehidupan secara keseluruhan bersifat kompleks dan tidak semata-mata bersifat empiris. Pengembangan ilmu di Indonesia. Penjelajahan manusia untuk mencapai kebenaran yang bersifat ilmiah baru dalam taraf yang sangat awal sekali. Maka tidak mengherankan, setelah meregup dengan puas segenap pengetahuan ilmiah, berkaitan dengan pengembangan ilmu, kebenaran ilmiah dihadapkan dengan prospek ilmu. Setiap ilmu selain untuk mencapai kebenaran objektif, juga selalu memperhitungkan masa depan. Perhitungan ini berkaitan dengan kemungkinan untuk pengembangan, baik berupa penyempurnaan maupun melengkapi teori yang sudah ada. Bahkan dapat saja mengganti dengan teori yang baru. Adapun contoh penghamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Contoh yang pertama, memanfaatkan teknologi dan penguasaan iptek dengan benar, seperti membuat tugas, penggunaan media elektronik sebagai penunjang pembelajaran, yaitu Zoom, Classroom, dan lain-lain. Dengan ini kita tetap dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga. Kemajuan iptek sangat diperlukan guna untuk perkembangan masa ke masa serta menjawab tantangan zaman. Contoh yang kedua, meningkatkan motivasi belajar mahasiswa melalui metode online. Metode online ini memiliki banyak rintangan dan hambatan bagi mahasiswa, seperti jaringan yang tiba-tiba hilang dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga, bermusyawarah serta berdiskusi, yaitu berdiskusi kelompok dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Baiklah, sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.